Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Iya Ibu, ketemu lagi. Iya, kita bertemu lagi. Oke, kalau gitu kita selesai ya Bu. Iya, sama-sama. Dan itu semua stop record bagaimana? Iya. Iya. Udah selesai. Enggak, tapi tadi sempat kayak double gitu sih. Suaranya. Enggak kelihatan. Habis minumnya. Udah, Mi? Apa sih, Mak? Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sehat selalu, semangat sampai hari ini ya. Semangat Bu. Semangat. Kita langsung mulai saja ya. Seperti biasa, marilah kegiatan pada siang hari ini kita awali dengan doa. Silakan siapa yang berkenan pimpin doa. Siapa yang ingin pimpin doa? Izin Bu. Saya boleh Bu. Bu Siti atau Bu Nita, silahkan monggo siapa? Ya Bu Nita tuh Bu Vivi tadi ya? Bu Vivi aja. Iya, saya baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Baiklah, langsung saja untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Ya, Bapak Ibu kita tunggu. Berdoa selesai. Mulai ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Sama-sama Bu. Sebentar ini Pak Wangsa sedang kegiatan ini kelihatannya. Bapak Ibu, Izin Bu, untuk hari sambil ini saya juga ada BIMTEK ya, sambil mendengarkan. Makasih Bu Sunarti. sudah kelihatan kah? Lagi ini Bu, saya lagi BIMTEK untuk teman-teman penyusunan modul ajar GTK Bu, berbarengan. Mohon izin. Ya, semangat Pak Wangsa. Ya Bu. Selalu membersamai dan menyemangati kita. Pak.
Sudah kelihatan kah? Belum, Belum Bu. terlihat, Bu. Belum ya? terlihat, Bu. Sudahkah? Sudah, Bu. Sudah. Bapak Ibu, untuk protokol 2 ini nanti Bapak Ibu akan praktek coaching selama untuk praktek coachingnya 30 menit. Pengisian lembar refleksi diri coaching 10 menit. Menyampaikan hasil refleksi 20 menit. Jadi Bapak Ibu nanti di 30 menit ini silakan Bapak Ibu maksimalkan untuk praktek. Jadi tolong nanti seperti kemarin itu kan masing-masing 1 jam untuk berdua ya. Jadi lembar refleksinya juga tetap sama seperti kemarin. Silahkan download di LMS seperti ini ya lembar refleksinya ya nanti. Cuman karena kemarin sudah berlatih, jadi hari ini waktunya lebih pendek. Untuk rubriknya jangan lupa kelihatan ya. Ini di rubriknya di sini sebagai hari ini Bapak Ibu perannya sebagai coach. Jadi maksimalkan Bapak Ibu sebagai pendengar aktif, menyimak. Dari mendengarkan itu apa yang dicurhatkan oleh si coach ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan Bapak Ibu sampaikan. Pertanyaan berbobot ini pun juga pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah disampaikan si coach ini nanti berlanjut ya. Ini maksimalkan pemberdayaan potensi si coach ini. Jadi yang lebih banyak bicara berarti si coach ya. Nah, bolehkah si coach ini meminta bantuan untuk solusi? Tidak boleh ya? Boleh, tapi bolehkah si coach ini memberikan solusi secara langsung? Solusinya hanya berupa pertanyaan yang berbobot yang mengarahkan si coach ini bisa mendapatkan jawabannya sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita langsung praktek. Aman ya? Jangan lupa kalau masih agak-agak itu takut-takut keliru, boleh pakai catatan alur tirta. Di situ juga sudah ada contoh-contoh pertanyaannya, itu hanya contoh pertanyaan ya. Jadi silahkan pertanyaan berbobot itu Bapak Ibu kembangkan sendiri. Cukupkah ini? Ibu izin bertanya. Nah, silahkan. Untuk lembar refleksinya itu di-upload atau gimana, Bu? Iya, nanti setelah Bapak Ibu nanti setelah rekaman ini sudah Bapak Ibu YouTube-kan sebagai tugas diunggah ruang kolaborasi, lembar refleksinya juga disampaikan. Ya, jadi lembar refleksinya itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan sebagai penguat dari video video coaching yang Bapak Ibu lakukan ini. Ada lagi kah? Cukup ya, Bapak Ibu. Ini seperti biasa ya, biasanya kelompok 1 itu di main room. Kalau main room itu dari awal sampai akhir itu memang panjang karena itu room utamanya. Jadi kalau di kelompok 1 saya sendirikan kelompoknya, nanti main roomnya kosong. Jadi dari BBGP itu main room tetap sesuai JP sesuai yang ada di juknis. Jadi mari kita sepakati untuk perekaman Bapak Ibu mau merekam sendiri nanti saat saya membuka room-room kecil atau saya rekamkan sekalian, nanti Bapak Ibu tinggal me-YouTube-kan ya di LMS PMM ini mintanya kan
berupa link YouTube. Kalau angkatan sebelumnya itu, kalau bukan yang PMM ini pakai link Drive bisa. Kalau memang saya yang merekamkan sendirian seperti saat kemarin latihan, berarti mohon maaf untuk yang kelompok 1 ya, konsekuensinya durasinya pasti panjang. Karena mulai saat ini sampai nanti selesai itu di main room ada semuanya, lebih komplit. Jadi bagaimana atau mungkin ada yang mau rekam layar sendiri, boleh kita sepakati dulu sebelum kita praktek. Bagaimana ini? Nggak apa-apa, mungkin Bu dibantu Ibu aja yang rekam nanti biar bisa diedit juga. Jadi nanti dipotong juga yang dari awal itu. Jadi yang pas percakapannya aja. Oke. Bagaimana nih yang kelompok 1? Gitu? Tetap saya berikan apa adanya seperti yang saya kirim kemarin. Yang saat Bapak Ibu latihan, nanti silakan diedit sendiri ya. Begitu ya? Siap ya? Bapak Ibu sudah siap langsung atau mau ada lagi yang mau ditanyakan sebagai penguatan? Cukup? Cukup Bu, cuma masih deg-degan. Ya. Cukup, nanti silahkan Bapak Ibu maksimalkan. Walaupun di dalam tadi saya 30 menit itu ya, tapi saya menganggap itu hanya sebagai acuan ya. Nanti saat berjalan fleksibel saja. Kalau saya nanti melihat, oh kiranya ini sudah cukup, Bapak Ibu akan saya info untuk ke main room. Begitu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu mau melakukan langsung praktek dengan pasangannya, silakan Bapak Ibu diskusi dulu nanti di room-room kecil. Sudah siap ya ini? Saya buka roomnya ya. Silahkan. Selain kelompok 1, silahkan pindahan dulu ini. Terima kasih. Siap, Bu. Terima kasih. Izin Mohon izin untuk live, Bu. Silahkan. Bu Sunati belum ada ya Bu ya? Bu Siti belum datang, Bu. Coba saya hubungin ya, Bu. Ini Belum. Yang Bu Tini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tini. Assalamualaikum. Maaf, ini saya masih mulangin anak-anak sebentar. Mulangin anak-anak sebentar ya, Bu. Lagi di kelas. Bu Suhartini masih ngantar anak pulang kali ya, Bu Puji? Kalau SD ya, Bu? Sampai gerbang Gitu, Bu. mana, Bu? Enggak, mulangin aja. Oh, gitu. Berdoa biasa. Kalau saya kan nanti 2:30. Makanya ini masih ada anak-anak di depan.
Mohon izin Bu Sunarti, kita kan satu kelompok 3, durasi 30 menit. Artinya masing-masing coach hanya 10 menit begitu Bu? Oh begitu ya. Siap ya Bu, siap Bu. Ya. Sebentar. Untuk kelompok 1, yang satu kelompok bertiga ini, silahkan dikondisikan sendiri. Kalau mau menunggu Bu Harti dulu silahkan, enggak masalah. Atau mau langsung berdua ini juga boleh. Yang penting kondisional saja. Bapak Ibu lancar dalam praktek coaching alumni. Ya. Ya. Gimana Bu Puji? Mau langsung aja kita berdua? Seperti kemarin aja kali Bu, saya bagian belakangan aja. Berarti saya dengan Bu Tini dulu ya? Ya, saya dengan Bu Tini. Ya. Bu Tini? Assalamualaikum. Oke, selamat siang Bu Tini. Waalaikumsalam Ibu. Kita mulai aja Ibu ya. Iya. Kenapa Ya. Ya. Apa tuh? Iya Bu Tini. Iya Ibu. Seperti yang kemarin Bu Tini. Bu Tini sebagai coach dulu Bu. Sebagai coach. Coach atau coach? Ya. Coach dulu Bu, seperti kemarin. Lalu jaringannya. Baik Bu, Ina. Bentar ya. Ya. Ya, siap. Ya. Silakan Ibu. Sudah Bu? Saya coachnya ya Bu. Iya Bu. Oke. Selamat siang Bu Tini. Selamat pagi juga, selamat siang juga Bu Agus. Iya. Kan kabarnya Bu Agus? Gimana kabarnya Bu Tini? Tempat. Bagaimana kabarnya Bu? Iya. Iya Bu Tini. Ini jaringannya ya Bu ya. Saya mendengar terputus-putus nih Bu suaranya. Alhamdulillah. Saya masih. Iya Ibu. Iya. Maaf Bu Puji, apakah hanya saya yang mendengar terputus-putus? Iya Bu, Bu Tini terputus-putus. Iya. Ya. Udah dihitung waktunya? Iya Ibu. Terputus-putus Ibu, saya tidak mendengar, maaf.
Bu Tini terputus suaranya. Ada kendala sepertinya Bu Puji, Bu Tini. Iya, atau mau Bu Ina dulu yang mulai ini? Boleh. Ya, Bu Ina jadi koci. Koci boleh, jadi coachnya juga boleh. Gantian. Yang curhat Bu Ina ya. Nanti saya memberi tanggapan ya. Oh gitu. Gak gantian aja Bu. Saya coachnya, Ibu kocinya. Iya, nanti gantian. Oh gitu, Yang pertama, yang pertama Bu Ina dulu. Oke. Ya. Permisi Bu Puji, selamat siang. Selamat siang Bu Ina. Ya, ada waktu Bu Puji? Ada Bu Ina, ada yang bisa saya bantu untuk Bu Ina? Iya Bu Puji, sebentar aja ya Bu Puji. Iya silakan Bu Ina, ada apa ini? Terima kasih Bu Puji. Ya. Saya sudah boleh ngobrol nih dengan Bu Puji hari ini. Iya silakan Bu Ina. Iya ini Bu Puji, saya dapat Ada apa, Bu Ina? informasi. Dapat informasi dari Walas bahwa ada satu siswa yang mulai nggak masuk lagi. Sebelumnya itu dia tidak masuk. Dan tadi ngobrol sama Walas bahwa dia nggak masuk karena sakit. Iya. Nah, sebelumnya dia juga nggak masuk tanpa keterangan. Nah ini kan baru ajaran baru. Jadi pada saat dia nggak masuk tidak ada keterangan, wali kelas hubungi orang tuanya. Bilangnya dia sedang PKL ke orang tuanya. Padahal PKL itu belum ada Ibu. Oh gitu Bu. Iya. Jadi si anak ini cerita ke orang tuanya kalau dia lagi PKL. Sedang PKL. Oh ya, oke. Lalu bagaimana Bu? Ya, sebelumnya wali kelas sudah sampaikan mengenai hambatan anak ini ke orang tuanya pada saat di kelas sebelumnya. Nah, anak ini kan sebelumnya juga pernah ngobrol sama saya. Lalu ada perubahan. Nah, sekarang dia mulai tuh Bu nggak masuk lagi. Cuma tadi ini orang tuanya izin dia sakit. Nah, saya terpikir untuk ngobrol sama dia. Tuh. Nah, wali kelasnya juga sudah ada apa namanya asumsi nih, ini anak sudah mulai bohong gitu kan. Jadi wali kelas ke saya bahwa anaknya hari ini nggak masuk dan masih anak yang sama seperti di semester sebelumnya. Itu Bu Puji. Berarti kemarin anak itu tidak masuk dari awal pembelajaran ya Bu Ina? Dari awal masuk? Awal pembelajaran masuk. Oh, Jumat hari pertama masuk. Ya, masuk. Lalu kemarin itu, ini hari Selasa ya, kemarin nggak masuk, bilangnya sakit. Iya, udah berapa kali tidak hadir itu Bu Ina? Kalau untuk yang baru semester ini, yang baru masuk ini sudah 2 kali jadinya. 2 kali ya, oke. Sebelumnya kalau berangkat sekolah itu anak itu diantar atau berangkat sendiri tuh Bu Ina? Berangkat sendiri dia, naik berangkat angkot. Sendiri ya, oke. Ya, oke. Lalu informasi apa yang Bu Ina dapatkan selain dia bilang ke orang tuanya kalau dia itu sedang PKL? Iya, saya hanya dapat informasi dari wali kelas bahwa anak ini PKL, ngakunya ke orang tua. Jadi orang tua taunya dia PKL. Pada saat kemarin Jumat dia kan nggak masuk Bu, kan? Tidak masuk. Lalu hari Senin dia juga tidak masuk.
wali kelas langsung hubungin, menanyakan ini ke orang tuanya. Orang tuanya bilang dia PKL, padahal belum ada jadwal PKL. Nah, kemana ini anak gitu kan? Lalu Selasa ini orang tuanya menginformasikan ke wali kelas bahwa dia tidak masuk karena sakit hari ini. Ya, oke. Karena anak ini memang kurang perhatian ya Bu ya, artinya kan ibunya ini kan single parent, jadi dia memang fokus bekerja. Oh, ya, ya, ya. Jadi Bu Ina tahu apa? Dapat informasi ya, dia bilang itu dapat info dari sesama temannya. Tadi dari wali kelasnya ya Bu ya. Dari wali kelas. Infonya dari wali kelas. Ya, jadi dari wali kelas. Siswa tersebut itu tidak masuk karena bilangnya sama mamanya, orang tuanya sama mamahnya sedang PKL ya Bu ya. PKL. Oke. Lalu apa kira-kira tujuan rencana Bu Ina untuk menghadapi siswa tersebut? Iya, karena ini juga baru dapat infonya Ibu, jadi rencananya saya mau ketemu dia dulu, misalkan besok dia masuk, ketemu dia dulu, dan tadi saya juga sudah koordinasi dengan Walas, bolehlah nanti kita jadwalkan ketemu dengan orang tuanya bersama dengan Walas di sana, ngobrol, juga diajak ngobrol juga anaknya, karena anaknya ini anak inklusi Bu. Oh, anak inklusi. Inklusinya inklusi apa ini Bu Ina? Dia itu inklusinya apa ya Bu ya? Kesulitan belajar. Oh ya, kesulitan belajar ya. Tapi kalau di dalam kelas bagaimana kira-kira Bu Ina? Di dalam kelas ya diam, nggak banyak bicara. Tapi bisa mengikuti pembelajaran? Enggak Ibu, dia tidak bisa. Tidak. Dia ada keterbatasan juga. Oh, tidak fokus ya? Tapi kalau untuk interaksi sesama teman, dia memang aktif dengan teman-temannya aktif. Tapi kalau untuk kegiatan pembelajaran kurang. Oke, berarti siswa tersebut sosialisasinya bagus ya Bu Ina ya. Ya, lalu bagus. Rencana aksinya Bu Ina itu bagaimana untuk menghadapi siswa tersebut? Jadi bagaimana Bu Ina nanti bisa membuat rencana aksinya untuk siswa itu, apalagi beliau berkebutuhan ya, ibarat perlu penanganan ekstra ya. Bagaimana itu Bu Ina? Ya nanti saya akan ngobrol nih sama anak ini, ngobrol cari tahu kenapa dia waktu hari Jumat tidak masuk, hambatannya apa. Kadang-kadang kan anak mungkin punya alasan tertentu yang kadang mungkin dengan orang tua bisa jujur, dengan kita nggak bisa jujur atau sebaliknya. Saya akan coba gali dari ini anak, karena berdasarkan pengalaman yang sebelumnya dengan teman-teman sebelumnya juga pun dia ini banyak menyembunyikan sesuatu Ibu, banyak menyembunyikan sesuatu, kurang bisa terbuka, karena anak ini pertama tadi yang saya sampaikan kurang perhatian, dia tinggal hanya dengan mamanya dan kakak laki-lakinya, kakaknya juga bekerja untuk support keluarga juga. Nah, kalau pulang sekolah pun kadang-kadang kalau cerita sama temannya di angkot itu, ya dia kadang-kadang males gitu Bu kalau mau pulang gitu kan, pulang ke rumah karena kan di rumah nggak ada orang. Cuma nanti kita ke arah itu dulu, saya rencananya alasan dia nggak masuk hari Jumat itu, terus dia nggak jujur sama mamanya kok bilangnya PKL, terus dia kemana pada hari itu, di Jumat itu. Mungkin nanti kalau sudah ngobrol sama anaknya, saya juga akan ngobrol sama orang tuanya, sama mamanya, bersama wali kelas. Itu aja sih Bu, kalau saya rencananya berikutnya seperti itu. Oke, berarti rencananya Bu Ina nanti Bu Ina akan memanggil ya? Ya. Akan memanggil anak tersebut. Nah,
kira-kira anak ini mau tidak Bu untuk berbicara atau untuk curhat atau untuk karena kayaknya ini termasuk anak yang introvert ya Bu ya? Iya. Iya. Kalau sebelumnya mau Ibu. Waktu itu saya ajak ngobrol juga mau. Awalnya kan dia agak membatasi karena belum terlalu kenal juga sama saya. Cuma karena saya ajar juga di kelas, jadi sudah lebih tahu siswa ini. Dan mungkin pada saat saya ajak ngobrol kan dia tidak jujur nih Bu, pada saat sebelumnya tidak jujur, beralasan apapun, lalu saya pancing lagi, terus dia lupa apa yang dia omongin kan Bu, apa yang dia sampaikan. Akhirnya saya bilang, sudah kalau begitu kamu gini ya. Oh enggak Bu, oh kalau begini kamu begitu, oh enggak Bu. Udah akhirnya pentok, bingung dia mau jawab apa. Akhirnya dia mengakui, iya Bu sebenarnya saya, sambil nangis pada waktu itu. Nah dari situ saya pikir udah nih Bu, tidak ada masalah apa-apa kan Bu. Ternyata sekarang muncul lagi nih dia Bu, nggak masuk lagi. Sekarang dengan alasan ada PKL padahal belum ada. Itu sih Bu. Memang saya harus ngobrol sih sama dia dan orang tuanya. Saya akan mendukung kegiatan Bu Ina. Memang sudah benar Bu Ina memanggil anak tersebut karena walau bagaimanapun kita memang harus mencari tahu langsung dari anaknya ya Bu ya, langsung dari sumbernya. Jadi kenapa ia melakukan hal seperti itu ya Bu ya. Ya, saya mendukung apa yang akan Bu Ina lakukan, tindakan apa yang akan Bu Ina lakukan, ya. Ya, Ibu. Lalu kira-kira Bu Ina kapan untuk memanggil anak tersebut? Besok Ibu. Besok jika anak itu datang, saya akan segera panggil. Tapi misalkan besok ternyata dia tidak hadir, saya akan kolaborasi dengan wali kelas untuk kita sama-sama home visit ke rumahnya. Rencananya begitu. Misalkan besok dia tidak hadir. Oke, berarti ini ya home visit ya Bu Ina ya. Ya, oke. Karena Jadi Bu Ina sempat ini juga Bu, wali kelas juga agak susah menghubungi anak dan orang tuanya kemarin. Sempat sulit dihubungin. Tuh. Kalau misalkan besok juga sulit dihubungin, orang tuanya tidak bisa dihubungi atau tidak bisa hadir ke sekolah, nanti kita yang akan home visit ke sana. Oke. Ya, berarti rencana aksinya Bu Ina adalah besok untuk memanggil anak ya. Kalau anaknya tidak hadir, Bu Ina akan memanggil orang tuanya. Kalau tidak hadir juga Bu Ina akan mengunjungi rumahnya ya. Betul. Ya, oke. Saya dukung rencananya Bu Ina. Memang sudah tepat rencana yang Bu Ina lakukan ya. Lalu untuk tanggung jawab ya, untuk tanggung jawabnya kira-kira bagaimana tuh Ibu Ina? Ya, tanggung jawab terhadap kayak ini sepertinya saya lihat ada sesuatu ya yang mungkin entah karena ini anaknya introvert ya, entah itu karena broken home kah keluarganya ataukah ini ada masalah lain. Iya, iya Ibu. Jadi nanti kalau misalkan saya sudah ketemu dengan dia, ngobrol sama orang tuanya, mungkin saya dan dia harus lebih banyak sering ketemu ya Bu, ngobrol hambatannya apa, tantangannya apa selama di sekolah di sini, karena kan dia sudah kelas 12 Ibu. Dengan kondisi dia pada saat masuk ke sekolah lewat jalur inklusi, artinya kan dia memang butuh banyak bimbingan gitu Bu. Mungkin memang pendekatan-pendekatan yang dia rasa sekolah itu masih ada yang memperhatikan gitu Ibu di sekolah. Jadi dengan dia merasa ada yang memperhatikan, dia mungkin ada motivasi untuk ke sekolah, untuk datang,
walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki. Iya. Saya juga harus bertanggung jawab dengan dia, artinya dia hadir di sekolah, tapi saya harus sempatkan waktu untuk bisa ngobrol dan bisa dekat sama dia. Gitu. Ya, benar ya Bu Ina. Jadi rencananya Bu Ina adalah nanti memberikan penguatan, memberikan motivasi ya Bu Ina ya. Iya. Iya, benar. Karena yang ditakutkan adalah takutnya anak tersebut itu dia ada problem atau ada masalah di keluarganya yang dia tidak bisa cerita ya Bu Ina ya. Iya, betul. Karena secara ini kita bisa melihat kok bisa kepikiran PKL, padahal PKL saja belum ya Bu ya. Belum. Oke. Lalu nanti kalau misalkan anak tersebut sudah Ibu panggil, tindakan apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan kepada anak tersebut? Ya, saya akan ngajak ngobrol dia sebenarnya apa sih hambatan dia sampai nggak mau ke sekolah, ada apa? Saya akan coba tanyakan, saya akan gali, lalu kita mungkin nanti akan dia harus buat komitmen karena dia sudah kelas 12, bahwa kehadiran itu apalagi kehadiran yang tanpa alasan, tidak hadir tanpa alasan ini kan itu efeknya nanti kan ada Bu, karena itu terkait dengan tata tertib. Dia pun juga harus diberikan pengertian. Terlepas dia dari anak inklusi ya Bu ya, dia harus tahu dan perlu diberikan pemahaman supaya dia ngerti nih, saya sudah kelas 12 nih, sudah bukan yang main-main lagi gitu Bu. Benar, berarti artinya untuk bertanggung jawab ya Bu Ina ya, untuk bertanggung jawab atas tata tertib sekolah ya yang ada. Oke. Iya. Ya intinya saya mendukung terus kegiatan yang dilakukan Bu Ina ya, karena itu yang terbaik untuk anak dan itu memang terbaik, memang jalan terbaiknya memang kita harus menjadi teman sharing dia. Mungkin dia tidak punya teman curhat, mungkin dia tidak punya teman untuk berbicara, mungkin nanti Bu Ina bisa melakukan pendekatan kepada Bu Ina. Ya. Iya Ibu Sri Puji. Iya Bu Ina. Oke, langkah yang Bu Ina tentukan itu sudah ya, sudah dilakukan dan ya Bu Ina juga sudah bekerja sama dengan wali muridnya. Oke, semoga nanti bisa berjalan lancar ya Bu Ina. Besok anaknya masuk ya, besok anaknya masuk, lalu Bu Ina bisa pendekatan kepada anaknya dan bisa juga pendekatan kepada orang tuanya. Iya, semoga Bu besok anaknya masuk sehingga saya bisa segera ngobrol sama dia, teratasi apa sih yang jadi hambatannya dia. Jadi saya dan orang tua bisa tahu nih kenapa ini anak sampai nggak masuk, lalu berkata tidak jujur. Ya benar Bu Ina. Ya, oke. Mungkin ada lagi Bu Ina yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan lagi? Sudah Bu Puji, terima kasih banyak. Mudah-mudahan besok harapannya sih dianya datang ya Bu ya. Semoga masalahnya bisa terselesaikan. Ya, datangi orang tuanya. Iya, ya. Iya Ibu Puji. Temui orang tua. Iya. Ya, terima kasih Bu Puji. Yang bisa ngobrol-ngobrol nih Bu Puji. Iya. Sama-sama Bu. Selamat sore Bu Puji. Oke, Bu Puji, kayaknya gangguan sinyal juga nih Bu. Oke, iya, gimana? Sekarang kedengeran, tadi terputus-putus Ibu. Oh, keputus-putus ya? Sudah. Oke, masih keputus. Udah normal, Bu. Udah normal. Kalau saya gimana Bu? Keputus-putus nggak Bu? Enggak, lancar Bu. Normal. Oke. Bu Tininya kelempar nih keluar nih Bu. Iya nih Bu Tini kelempar nih Bu. Gimana? Atau langsung saya? Boleh. Berarti saya coachnya boleh ya? Iya. Oke.
Sudah? Ya, Siap, Bu? sudah Bu Puji, silakan. Oke. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Puji. Gimana kabarnya Bu Puji? Alhamdulillah baik Bu Ina. Mohon maaf sebelumnya Bu Ina. Boleh saya minta waktu sebentar, waktunya Bu Ina sebentar. Ada yang ingin Boleh. saya Boleh Bu. bicarakan. Apa nih Bu yang ingin dibicarakan nih Oke. Bu? Iya, saya ingin curhat sedikit ini Bu Ya, tentang siswa saya, ya. Kebetulan ini Bu di kelas saya ini, ya, di kelas saya yang baru ini, kan saya masih ngajar di kelas 4 juga ya Bu ya. Nah, cuma tahun ini saya kedapatan atau saya kebagian anak-anak yang memiliki harus memiliki perhatian khusus, ya. Jadi ceritanya itu adalah hari ini adalah pelajaran olahraga, ya Bu. Hari ini adalah pelajaran olahraga di mana karena jam masuk saya itu siang 9:30 sampai 2:30, maka olahraga itu dilaksanakan pada jam 10 ya Bu. Nah, saya sudah memberikan informasi ke orang tua murid bahwa anak-anak membawa pakaian ganti. Karena anak kelas 4 ini adalah masa transisi dari kelas 3 ke kelas 4. Mungkin yang kemarin mereka kelas 3 habis olahraga tidak ganti baju, sekarang di kelas 4 sudah mulai belajar untuk ganti baju sendiri. Nah, jadi saya sudah memberikan info untuk membawa pakaian salin, baju putih merah untuk dipakai setelah olahraga. Nah, ceritanya ada salah satu murid saya ini Bu, yang perlu perhatian khusus ini, orang tuanya sempat komen atau sempat menghubungi saya tadi pagi, Bu kalau bisa boleh tidak kita sebut saja namanya Anwar ya Bu. Namanya. Bu boleh Anwar ini tidak membawa pakaian ganti karena dia malu Bu untuk ganti pakaian, dan dia juga kan memang harus perlu perhatian khusus dari ibu seperti itu. Nah, saya bilang ke bundanya Anwar ini, tidak apa-apa Bunda, dibawakan saja pakaian gantinya, karena saya mulai mengajarkan untuk memakai pakaian sendiri, mulai mengajarkan tanggung jawab, disiplin. Nah, jadi anak-anak habis olahraga bisa ganti pakaian, ya. Pertama biar tidak bau keringat, yang kedua biar melatih kemandirian anak dan rasa tanggung jawab terhadap barangnya sendiri, seperti itu. Nah, orang tuanya agak sedikit ini ya Bu, karena ini anak satu-satunya dan perlu perhatian, orang tuanya agak-agak sedikit kurang respect tadinya, gitu kan, takut, khawatir lah. Nah, cuma saya meyakinkan kepada orang tuanya, tidak apa-apa Bunda, dibawakan saja pakaiannya, kalau memang nanti anaknya malu untuk ganti pakaian sama-sama sama temennya yang sesama laki-laki, nanti bisa saya taruh di satu ruangan, dia khusus dia ganti baju sendiri, seperti itu Bu. Nah, jadi setelah saya memberikan pengertian itu, orang tuanya akhirnya membawakan baju ganti. Nah, sampai akhirnya jam pelajaran olahraga selesai, anak tersebut heboh tadi Bu. Saya mau ganti baju, tapi saya tidak mau sama-sama. Jadi anak tersebut ini kalau dibilang inklusi, jenis siapa saya juga kurang memahami karena saya tidak mendalami untuk ilmu itu ya Bu ya, kebutuhan khusus. Cuma anaknya ini memang kalau dibilang
pintar ya standar ya Bu ya, justru dia bisa mengikuti semua pelajaran ya. Cuma dia ini anaknya takut aja, jadi takut dan kurang fokus seperti itu. Jadi tadi dia bawa bajunya, dia bawa pakaiannya, Ibu aku mau ganti baju tapi aku tidak. Bu Puji, maaf Bu Puji terputus. Tidak mau sampai. Maaf Bu. Diulangi lagi Bu, tadi terputus. Oh, terputus ya Bu ya. Oke, maaf. Ya, Ya, sudah kedengaran belum Bu? sudah Bu, sudah. Sudah. Dia Ya, tidak mau ganti baju bersama. iya, jadi Anwar ini tidak mau ganti baju bersama sama teman-temannya karena dia malu Bu. Ya, nah akhirnya jam olahraga selesai tadi, teman-temannya yang laki-laki udah pada ganti baju di dalam kelas, yang putrinya keluar, ya dia tidak mau, aku tidak mau ganti baju sama-sama, aku malu, ya seperti itu. Jadi akhirnya saya mengajak dia, ya udah sekarang ambil baju kamu, kita cari ruangan khusus kamu mau ganti baju di mana? Di kamar mandi atau di kelas lain, kayak gitu. Aku mau sendiri saja, kata dia gitu kan. Aku bisa ganti baju aku sendiri, ya seperti itu. Oh ya sudah, ayo Ibu anterin. Nanti Ibu tungguin di mana? Aku mau ganti baju di kamar mandi, kata dia gitu. Ya, saya akhirnya anterin dia ke kamar mandi putra ya Bu ya. Nah, ya Bu Puji perempuan, jadi Bu Puji tidak bisa masuk ke kamar mandi. Ibu Puji nungguin di luar aja, kamu di dalam. Seperti itu kan. Nah, jadi kondisinya itu tadi di kamar mandi juga ramai, banyak anak-anak kelas lain yang sedang ganti pakaian ya Bu. Nah, dia itu sudah panik itu Bu. Aduh, cepet dong, seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang, ya Bu Puji, artinya Anwar ini tidak mau bersama dengan teman-temannya untuk berganti baju ya Bu ya? Iya Bu. Jadi dia sosialisasinya memang kurang. Jadi kalau menemukan banyak orang itu dia tidak suka gitu. Jadi dia kalau sudah menemukan banyak orang, dia bawaannya panik Bu. Apa yang Bu Puji lakukan kalau dia dalam kondisi panik Bu? Kalau dia sedang kondisi panik, saya berusaha menenangkan dia Bu. Jadi saya langsung membawa dia, atau saya langsung ambil dia, ya menggandeng dia. Saya memberikan pengertian. Ya seperti tadi olahraga pun saya di lantai 2, dia di lantai 1, saya tetap mengawasi dia. Saya tetap melihat dia itu Bu. Jadi saat tadi dia sudah mulai keluar dari barisan tuh Bu, saya langsung turun ke lantai 1, saya hampiri. Kenapa kamu tidak ikut gabung baris sama teman-teman kamu? Saya bilang gitu. Tidak, saya tidak mau, kata dia gitu kan. Kenapa kamu tidak mau? Saya tanya lagi. Tidak, aku tidak suka, kata dia gitu kan. Aku tidak suka sama teman-teman, kata dia gitu. Nah, di situ saya memberikan penguatan ke dia. Kalau dia itu memang membutuhkan teman-temannya, dan teman-teman kamu pun sayang sama kamu. Jadi dia juga mengerti kamu, dan kamu juga harus mengerti mereka. Jadi kamu juga harus belajar bersosialisasi. Saya memberikan penguatan dan pengertian ke anak tersebut. Saya mencoba mengajak dia ke barisan. Jadi tetap saya bimbing dia. Bagaimana responnya Bu pada saat Ibu mengajak dia ke barisan untuk bisa bersosialisasi dengan temannya Bu? Dia tidak suka, dia berdiri aja, tidak mau jalan, tidak mau bergerak gitu. Sampai akhirnya saya bujuk lagi, dan dia mau gitu. Ya walaupun itu juga tidak bertahan lama Bu, itu hanya ya paling lama 10 menit dia ada di barisan, nanti dia langsung menghindar lagi, seperti itu Bu. Lalu pada saat dia menghindar, bagaimana Ibu untuk berusaha dia seperti yang tadi Ibu inginkan? Harapan Ibu apa sih terhadap dia Bu? Harapan saya ingin dia itu bisa bersosialisasi sama teman-temannya Bu.
ya. Mungkin nanti saya akan terus mendampingi dia di setiap kegiatan, saya mendampingi dia, terutama itu kegiatan di lapangan ya Bu ya. Kalau di kelas kan saya masih bisa ngontrol dia, saya masih bisa melihat dia. Kalau di lapangan itu saya akan ngontrol dia, tetap memberikan penguatan ke dia. Seperti itu, Bu. Artinya Ibu memang menginginkan dia bisa bersosialisasi ya Bu ya? Iya Bu. Saya menginginkan dia untuk bersosialisasi, dan langkah ke depannya pun saya akan memanggil orang tuanya. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi pengalaman kepada orang tuanya. Jadi jangan anak ini selalu disuapin seperti itu Bu. Jadi biarkan belajar untuk dia mandiri. Biarkan dia untuk belajar untuk mengenal tanggung jawab, seperti itu Bu. Bagaimana meyakinkan Ibu, meyakinkan orang tuanya Bu? Ya. Jangan disuapin ini Bu. Iya. Bagaimana Bu? Halo Bu Puji, putus Bu. Ya Pak. Orang tuanya itu Bu. Jadi kita ngobrol, kita sama-sama sharing. Jadi nanti saya memberikan pengertian, penguatan ya. Jadi biar mamahnya juga atau orang tuanya juga bisa sedikit-sedikit untuk belajar memberikan waktu atau memberikan ruang untuk anaknya tersebut. Seperti itu Bu. Bagaimana caranya Bu? Supaya orang tua kan kadang-kadang ini kan anak memang masih bocah ya Bu, masih SD ya Bu ya. Ini gimana caranya orang tuanya bisa saling kerjasama lah sama Bu Puji, yang tujuannya kan anak ini bisa sosialisasi, harapannya bisa tadi mandiri, bertanggung jawab, itu seperti apa Bu? Ya paling pertama selain ngobrol sama orang tuanya, mungkin saya akan menyarankan untuk orang tuanya mengajak anaknya itu keluar rumah Bu. Ya seperti jalan-jalan, naik angkot, seperti itu ya. Rencana saya seperti itu. Jadi anak itu biar terbiasa dia melihat orang lain, orang yang tidak dia kenal. Jadi dia nanti mengetahui, oh ini orang ini ya, oh orang ini baik ya, oh orang ini tidak ya. Jadi dengan dia terjun langsung atau dia dengan melihat sendiri gitu, jadi dia menstimulus perasaan dan pikirannya dia. Gitu. Nah, berarti mengarahkan orang tuanya untuk hadir terus bersama anak ini ya Bu, mendampingi ketemu banyak orang itu ya Bu ya. Iya. Sedangkan di sekolah kan dia juga sudah ketemu banyak orang ya Bu ya. Iya. Jadi kalau di sekolah itu kebetulan anak ini itu dianterin sama ibunya, selalu dianterin ya. Dan itu sampai sampai masuk gerbang gitu kan. Nah kalau dulu kelas 3 itu sampai masuk sampai depan kelas malahan. Nah selalu seperti itu. Nah mulai dari situ saya berusaha target saya adalah untuk biar dia orang tuanya bisa sedikit-sedikit melepas, sedikit-sedikit berjalan untuk ya memberikan ruang, memberikan kepercayaan, oh anaknya bisa, oh anaknya bisa. Gitu, Bu. Iya, iya Bu Puji, saya setuju apa yang sudah Bu Puji sampaikan untuk kebaikan Anwar ya Bu ya. Anwar ya Bu namanya ya Bu ya. Iya Bu, ya kita sebut aja Anwar ya Bu ya. Iya, karena dia anak kelas 4 inklusi ya Bu ya. Iya. Inklusi. Kalau untuk anak inklusi ini apakah mendapatkan perlakuan khusus Bu? Artinya orang tuanya apakah pergi ke profesional kemarin? Oke, ya paling kalau untuk anak inklusi ini biasanya sih kadang orang tua itu tidak bukannya kurang ya, bisa dibilang kurang menyadari. Dia beranggapannya itu adalah anaknya normal gitu ya Bu ya. Cuma kita juga kan sebagai pendidik juga tidak mau langsung menjas ya Bu ya, oh anaknya inklusi seperti ini, tidak. Cuma kan kita sama-sama melihat
biasanya saya awal-awal tahun pembelajaran itu memanggil orang tua, kita bertanya kepada mamanya. Yang lebih tahu anak bunda adalah bunda sendiri, ya. Saya hanya sebagai perantara, ibarat orang tua kedua untuk anak bunda. Jadi anak bunda bagaimana ya bunda sendiri yang tahu, gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan anak ini sosialisasinya kurang atau anak ini tidak bisa membaca atau tidak ini, berarti harus ada ininya tanggapan bunda, responsnya bunda. Iya, betul. Bagaimana? Iya, Bu Puji, setuju Bu. Iya. Kolaborasi dengan orang tua ya Bu ya. Iya. Jadi Kolaborasi saya dengan tetap berkolaborasi Iya. pada orang tua dan teman-teman saya. Iya, tetap semangat Bu Puji. Ya. Iya, Ya, supaya Bu besok Ina. pertemuan dengan Anwar bisa menghasilkan hasil yang memang diharapkan Bu Puji ya Bu ya. Amin, amin, Anwar amin. bisa bersosialisasi ya Bu, terutama ya Bu ya, itu intinya. Iya, karena saya percaya dan yakin yang terbaik pasti akan didukung sama orang tua. Ya, yang terbaik pasti akan didukung oleh orang tua. Begitu juga kita ya Bu ya. Kita Iya. orang tua juga Bu. Demi kebaikan Anwar. Iya, kita sama-sama bekerja sama. Iya, iya. Iya. Ada hal lagi yang mau disampaikan Bu Puji? Tidak, untuk saat ini sudah Bu Ina. Terima kasih ya Bu Ina sudah meluangkan waktunya untuk saya curhat karena karena saya juga memang butuh teman curhat ini Bu Ina. Butuh teman bicara. Iya. Terima kasih ya Bu Ina. Sama-sama Bu Puji, tetap semangat Bu Puji. Iya, sampai ketemu lagi Bu Puji. Iya, sama-sama Bu Ina. Assalamualaikum. Saya kembali ke ruangan saya Bu. Iya Bu Puji. Ya, lanjut silakan Bu Puji dengan Bu Tini, coach dan coachi. Oke, ayo Bu Tini. Saya pengamat. Oke, ayo Bu Tini. Baik, Assalamualaikum Bu Puji. Saya sebagai apa ya Bu? Bu Tini. Saya sebagai coach. Iya, coach. Sayanya coach. Saya sebagai coach ya Bu. Assalamualaikum Bu Puji, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam sudah Bu meluangkan Tini. waktu untuk saya sedikit cerita. Iya, kabar baik. Bu Itu Tini ada sendiri waktu gimana untuk kabarnya? saya sedikit sharing nih Bu. Saya alhamdulillah nih hari ini baik-baik saja. Boleh. Bu Tini mau Saya sharing Bu, apa? saya ada waktu? Boleh. Ada. Ini ada satu hal yang mengganjal nih. Iya, jadi di kelas saya kebetulan ya Bu ya, kelas yang sekarang ini istilahnya saya ada sedikit sedikit ganjalan. Jadi di kelas saya itu anak saya ada satu orang anak murid saya yang istilahnya ya dia butuh perhatian khusus gitu Bu, sangat membutuhkan perhatian khusus. Jadi sehingga karena kelasnya itu dia sering sekali mengganggu temannya, mungkin bukan niat dia untuk mengganggu ya Bu ya, tapi apa yang dia lakukan itu mengganggu konsentrasi teman-temannya untuk terus belajar gitu. Misalnya saja tiba-tiba dia mengeluarkan suara yang keras sehingga memecahkan konsentrasi teman-temannya. Terus juga kadang sih kalau sampai emosinya naik tinggi itu dia sampai suka mendorong temannya atau memukul temannya gitu, walaupun tidak terlalu keras gitu ya Bu ya. Tapi apa yang dia lakukan ini seiring berjalannya waktu itu banyak sekali komplain dari wali murid. Jadi wali murid itu banyak sekali yang komplain. Katanya, Bu Tini, kami ini komplain nih bagaimana dengan kita sebut saja namanya Krisna ya Bu ya. Namanya Krisna. Bagaimana nih dengan Krisna kalau terus seperti ini, belajar bersama anak-anak kami seperti ini, kami khawatir suatu saat nanti itu anak-anak kami akan terkena dampaknya. Apalagi kalau anak-anak kami sedang berjalan di tangga, misalnya Bu, itu Krisna itu sering mengganggu mereka. Kami takut
takutkannya anak kami itu nanti didorong atau diapakan gitu Bu. Karena memang si Krisna ini kalau sudah memuncak emosinya tuh sampai seperti itu. Nah, orang tua murid saya itu bahkan hampir seluruh wali murid yang ada di kelas saya itu mereka mengajukan keberatan dan menginginkan agar Krisna ini kalau bisa dikeluarkan dari sekolah. Ya apa yang disampaikan oleh orang-orang tua murid ini kan tidak langsung saya tanggapi ya Bu ya, karena saya pribadi punya banyak pertimbangan untuk anak saya. Toh dia juga kan merupakan anak bimbingan saya. Jadi ketika orang tua murid yang lain menginginkan si Krisna ini untuk dikeluarkan dari sekolah, saya sebenarnya dalam hati agak keberatan. Sehingga saya terus berpikir gitu bagaimana caranya, apa yang harus saya lakukan ya agar anak ini tidak sampai dikeluarkan dari sekolah gitu. Walaupun itu atas persetujuan hampir seluruh wali murid yang ada di kelas saya. Jadi itu termasuk masalah saya nih, ganjalan saya selama ini nih Bu. Iya. Oke Bu Tini, ini dari kelas berapa ya? Anak tersebut itu iseng atau kelihatan aktifnya ya? diam atau kelihatan aktifnya itu dari kelas berapa? Kelihatan aktifnya berlebihan itu sudah mulai sejak kelas 1 Bu. Jadi dari kelas 1 dari itu kelas juga 1. Iya, jadi istilahnya kami misalnya anak kelas 1 baris semua ya. Kemudian seringnya tuh pasti ada sesuatu yang membuat dia harus kena panggil di depan lapangan itu, maju ke depan. Ada saja ya tidak bawa topi lah, tidak ada dasinya atau gespernya tidak dipakai. Sehingga kadang kan kami lihat mana nih yang paling nasi. Tidak pernah paling rapi karena pasti ada satu murid yang tidak tertib. Nah itu sejak kelas 1 jadi sudah menunjukkan bakat itu. Di kelas 2 pun seperti itu dan sekarang berlanjut sampai ke kelas 4. Berarti rencana apa yang tindakan dan rencana apa yang Bu Tini lakukan ketika Bu Tini melihat si Krisna ini tidak bisa diam? Atau contohnya tadi di dalam kelas ya Bu ya, di dalam kelas itu kan dia mengganggu ya Bu ya, sampai ada orang tua murid yang sempat komplain minta dikeluarkan ya Bu. Lalu tindakan Bu Tini ini bagaimana nih untuk Krisna di dalam kelas? Kalau untuk Krisna sih, saya pertama-tama tidak langsung menelan berita atau info dari orang tua murid itu begitu saja ya Bu ya, karena tadi ya alasannya tadi karena saya merasa keberatan kalau sampai harus mengeluarkan anak. Jadi saya cari-cari informasi dari wali murid, dari wali kelas yang terdahulu, kelas-kelas yang terdahulu saya cari informasi bagaimana sebenarnya tentang Krisna ini menyebabkan dia menjadi aktif berlebihan seperti ini gitu. Tidak di kelas tidak bisa konsentrasi sebentar langsung gampang sekali teralihkan oleh kegiatan yang lain. Jadi hampir seluruh mata pelajaran dia hari itu tuh hampir tidak dapat nilai. Gitu. Jadi misalnya satu hari itu ada 3 mata pelajaran, tidak ada yang selesai. Nah, itu sangat-sangat mengganggu kan ya. Juga tidak bisa untuk pengembangan diri dia selanjutnya. Nah, jadi saya itu yang pertama rencana saya awalnya adalah bertanya, maksud saya cari banyak informasi ke orang tuanya juga, ke wali murid kelas sebelumnya juga, wali murid yang lain yang tidak meminta dikeluarkan ini juga saya cari-cari informasi. Lalu apa aksinya rencana ke depannya Bu Tini untuk Krisna tersebut nih? Saya sih mimpinya atau rencana besar saya sih ingin supaya dia bisa kembali aktif belajar di kelas sama-sama kami semua ya Bu ya. Kemudian bisa lebih fokus pada pelajaran dan bisa kembali diterima di kalangan wali murid teman-temannya.
Nah, kalau masalah teman-temannya sih ya kita tahu dunia anak-anak ya Bu, kadang sebentar mereka berkelahi, sebentar mereka baik kembali. Cuma kan yang agak susah ditangani itu orang tua itu komplainnya atau khawatirannya berlebihan terhadap anaknya. Lalu tindakan apa ini yang akan Ibu Tini lakukan untuk eh, meredam emosi orang tua ini karena ulah dan kelakuannya Iya, ini, Bu? iya saya sih awalnya meredam keinginan orang tua untuk tidak terkait dengan Krisna ini juga awalnya saya carikan bukti-bukti ya Bu dari orang tuanya. Jadi ternyata Krisna itu bukan dibiarkan saja seperti itu oleh orang tuanya, tapi orang tuanya sudah berupaya cari jalan keluar dari yang lebih ahli, yaitu dibawa ke dokter ya, bawa ke rumah sakit, mengikuti terapi, dan memang dari hasil diagnosa dokter psikologi anak di sana tuh dia termasuk yang anak berkebutuhan khusus. Jadi dia di sana solusinya dari dokter itu adalah butuh pendampingan. Jadi dia termasuk anak kebutuhan butuh pendampingan. Begitu Bu Puji. Iya, oke. Ya, berarti rencananya nanti Bu Tini akan bagaimana untuk penanganan Krisna ini? Saya sih sudah mencari bukti ya, kemudian saya sampaikan kepada orang tua murid yang lain bahwa Krisna sudah berusaha untuk keluar dari masalahnya dengan cara seperti tersebut. Kemudian kepada orang tua murid yang mengajukan komplain ini juga saya sempat sampaikan saran kepada mereka bahwa saya ingatkan kembali mereka bahwa kan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang ada di sini yang mengajukan komplain itu yang ingin anaknya seperti ini, tidak ada satupun teman yang mau bermain dengan dia, misalnya itu. Tidak ada murid yang ingin anaknya bersatu kelas dengan dia. Saya sampaikan seperti itu untuk membuka pemikiran mereka bahwa iya ini juga tidak 100% kesalahan Krisna. Jadi sebenarnya saya ingatkan mereka bahwa ini mungkin Krisna tuh minta tolong sama kita. Dia kan anak berkebutuhan khusus ya. Ada sesuatu yang dia butuhkan tapi mungkin kita orang dewasa di sekitarnya itu belum tahu apa spesifiknya yang dia butuhkan gitu. Jadi saya sambil mencari jalan keluar. Begitu Mbak Ina. Iya, apakah Bu Tini juga nanti akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru sebelumnya yang sudah pernah memegang Krisna, ataukah kalau nanti ada salah satu orang tua tapi enggak satu kelompok, enggak satu kelas. Kalau ada salah satu orang tua yang pernah disakiti oleh Krisna ini tidak terima, bagaimana? Oke. Apa rencana Ibu? Nah, iya itu jadi ya titik berat komplain orang tua itu kan seperti itu ya Bu. Kalau ada sampai satu anak mereka yang dilukai secara fisik oleh Krisna, walaupun dia mungkin tidak sengaja. Jadi di sini sih saya juga minta bersama dengan saya berbicara untuk mengikuti saran dari dokter sebelumnya untuk memberikan pendampingan, istilahnya seseorang yang bisa mendampingi Krisna selama pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan nanti jika saran atau dipanggilnya oleh kepala sekolah, mungkin orang tua bisa lebih serius untuk menanggapinya. Oke, berarti rencana kedepannya adalah Ibu akan memberikan dorongan ya Bu ya. Oke, akan memberikan penguatan kepada Iya Bu Budi, saya akan juga. Iya, tapi saya kemarin sih saya sempat terpikir walaupun belum saya sampaikan kepada orang tua yang mengajukan
toh saya melayani anak-anak mereka di kelas, memberikan waktu perhatian kepada anak-anak mereka di kelas. Berarti kan secara tidak langsung saya toh juga harus memberikan perhatian kepada Krisna, walaupun mungkin saya tidak melakukannya di dalam kelas. Jadi istilahnya apakah mungkin jalan keluarnya saya harus memisahkan tempat belajar antara Krisna dengan teman-temannya. Jadi maksudnya tadi apakah Krisna saya berikan untuk istilahnya skors, tapi skors bukan hal kasar ya, bukan yang kasarnya. Saya minta Krisna untuk belajar di rumah. Saya sih rencananya akan datang ke rumah dia setiap hari. Apa yang saya sampaikan, saya ajarkan kepada anak-anak di pagi hari di kelas. Insya Allah nanti akan saya berikan juga kepada Krisna, tapi tempatnya di rumah. Oke, jadi makanya juga saya perlu kerjasama dengan orang tua muridnya, orang tua Krisna, apakah bisa menyiapkan lingkungan di rumah untuk kami belajar berdua. Jadi saya juga melayani yang 32 anak ini, saya juga melayani Krisna yang 1 orang ini. Begitu rencana saya sih tadi sebelumnya, Bu. Ya, saya memberikan kepercayaan penuh kepada Bu Tini ya. Semoga nanti Bu Tini bisa bertanggung jawab untuk tindakannya Krisna ya Bu ya. Lalu semoga bisa terselesaikan masalah Krisna ini ya Bu ya. Saya mendorong kegiatan Bu Tini ya, dengan memberikan penguatan, dengan memanggil orang tuanya ya Bu ya, dengan memberikan motivasi lagi kepada Krisna juga. Iya, Bu. Tadi sih rencana saya ke depannya mungkin Krisna gampang hilang konsentrasinya jika belajar di banyak orang, maksudnya bersama banyak orang. Jadi saya ingin mencoba bagaimana nih reaksi Krisna seandainya belajar kami hanya berdua gitu. Jadi modelnya hanya klasikal berdua. Nah, tapi sebelumnya juga saya kasih batasan waktu, Bu. Kita coba sampai 2 bulan ini, saya sampaikan sama orang tuanya nanti. Rencananya saya sampaikan sebagai uji coba, saya akan mencoba Krisna bisa tidak belajar dalam 2 bulan bersama saya. Seandainya nanti hasilnya kita lihat, seandainya ada perubahan ke arah yang baik, mungkin Krisna bisa kembali lagi ke kelas. Begitu, Ibu. Iya, oke. Berarti memberikan kelas eksekutif khusus untuk Krisna ya Bu ya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Asal tidak mengganggu waktu Ibu dan tidak mengganggu waktu belajar ya untuk teman-teman yang lainnya. Saya dukung sepenuhnya. Iya. Demikian Bu Puji. Terima kasih nih saya sudah diberi kesempatan untuk sharing bersama Bu Puji. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan dapat memacu saya, memberi inspirasi positif pada saya untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sekali lagi Bu Puji. Ya, terima kasih kembali, semangat. Terima kasih Bu Puji. Ya, terima kasih Bu Puji, Bu Tini. Terima kasih Bu Ina, Bu Tini. Sama-sama. Sekarang Bu Tini coachnya ya? Coachnya ya Bu? Sebagai coach ya. Saya yang coachingnya. Oke. Iya. Siap Bu. Bentar, saya minum sebentar. Selamat sih. Oh, iya. Botolnya gede-gede semua. Ya, bagaimana Bu Agus? Ada yang ngalen gedenya saya nggak nih? Saya lebih gede lagi tuh. Iya. Udah kenal sama gitu. Udah kenal ya. Dimulai ya Bu. Oke. Iya, Bu. Selamat siang Bu Tini. Aduh, iya, selamat akhirnya siang Bu Agus. Bu Tini sibuk ya. Iya, mampir nih, Bu Agus bisa sempat ketemu kita di kantor ya. Iya. Gimana kabarnya Bu? Iya, Bu, ada waktu nggak Bu? Iya, Bu. Ada waktu nggak Bu? Aman. Ada waktu nggak? Iya. Untuk Bu Agus sih ada. Insya Allah ada Bu.
Iya Bu Tini, ini saya mau cerita nih Monggo. Bu tentang anak saya nih Bu. Iya, silahkan. Ah, anak saya ini kan inklusi Bu. Jadi saya ini kan Oh iya, sekarang ngajar di SMK. Nah sebelumnya kan di SMP. iya, Nah ternyata anak ini betul. ke sekolah saya yang sekarang. Dulu kan SMP-nya saya Oh, ngajar. Ya, oh nah gitu. Jadi sekarang anak ini dulu di SMP sama ibu ya, Bu? ya di SMP anak Anak ini, saya yang pegang dia. oh, Nah kok oh sekarang sekarang ketemu ketemu lagi lagi di sama SMK. saya. Oh Ketemu gitu, lagi, ya baik, bagus. ketemu lagi. Ada Nah apa Bu pada dengan saat dia, Bu? datang itu ya saya cukup ini ya Bu ya, waktu awal pendaftaran saya sudah loh kaget kan sama anak ini. Kayaknya saya kenal nih anak kan. Oh ya berarti ketemu Heeh. lagi kan. Nah hari pertama dia kaget ketemu saya kan, yang tadinya Nah gitu. nggak begitu kenal dia kan. Ingat nggak sama ibu gitu kan? Dia nggak bisa jawab karena inklusi kan Bu. Memang dia ada Iya. keterbatasan untuk bicara juga. Kalaupun berbicara kurang jelas. Akhirnya Oh, saya kenalkan, inget nggak ini Bu Ina loh gitu kan. Terus baru tuh dia ingat. Jadi kalau seiring waktu dia kalau ketemu saya cuma senyum aja Bu. Senyum. oh begitu. Perbedaannya Iya, sama jauh Bu, jauh bedanya. iya. Kebetulan waktu di SMP itu dia ikut kelas dengan sama-sama inklusi. Oh iya, Tapi mungkin dia karena masa pubernya lagi ada nih, dia iya. senang deh sama anak inklusi juga di kelasnya, gitu kan. Jadi kalau ke sekolah kayaknya semangat. Nah yang perempuan juga semangat nih. Ini anak saya yang di sini ini laki-laki. Oh gitu. Ah, kebetulan yang perempuan ini kita sebut namanya N ya Bu ya. N ini, N, oh iya. yang anak perempuan N ini tidak keterima di sini, tapi Oh yang gitu. anak satunya ini yang laki-laki ini keterima di sini. Hmm. Nah orang tua N ini pengen ke sini, cuma karena sudah tidak bisa karena sistem ya Bu, jadi dia tidak bisa masuk sini. Iya. Kita lihat si anak ini yang laki-laki ini ada perbedaan jauh dibandingkan pada saat saya di SMP. Oh gitu. Iya, iya. Jadi kalau pas ketemu, kalau saya sapa dia cuma senyum tanpa Ya bicara. gitu. Yang laki-laki ini, Bu? Nah, laki-laki ini Oh namanya iya. sebut aja F lah ya Bu ya. Artinya. Iya. Nah si F ini kalau saya sapa cuma senyum. Oh gitu. Kalau dulu enggak, waktu SMP pasti manggil nama saya lalu cerita apa yang dia lihat gitu. Oh gitu. Iya. Ini ada perbedaan jelas sekali Bu. Tadi juga ketemu. Saya tanya mau kemana, nggak dijawab. Justru temennya yang jawab. Heeh. Oh, sekarang sudah mau menjawab ya, Bu ya? Nggak mau jawab dia Bu sampai sekarang. Malah tidak mau menjawab. Jadi kalau ditanya ya cuma aja dan gini aja nih, cuma gini-gini gitu kan. Oh Nggak gitu. kepala gini kan. Iya, sambil garuk-garuk ya, Bu ya? Iya, ada apa ini anak gitu. Heeh. Nanti anak kuliner Bu. Oh gitu. Terus apa yang Ibu Ina lihat menjadi masalah dia sekarang, Bu? Itu dia lebih jadi banyak diem. Oh gitu. Dan saya bersyukurnya temennya mau Bu deketin dia. Artinya Oh ada begitu. Iya, iya. mau nemenin Ini dia. sudah berlangsung sejak dia masih SMP juga seperti itu ya, Bu? Apa masih Kalau SMP itu SMP malah temennya masih banyak. negur? Temennya tahu dia inklusi, tapi nggak dijauhin Bu. Justru Iya. didampingin sama temennya. Bahkan kalau pun dianterin sampai ke lantai 1. Kan dia masih terapi saat ini. Kalau teman yang sekarang di SMK bagaimana, Dep? Belum teman dapat dia yang di sekolah SMK. temannya. Oh, belum Teman dapat dia SMA, sekolah. kenapa Bu? Temannya di SMK bagaimana, Bu? Yang temannya di SMK Yang mau perempuan? nemenin Bu. Oh yang perempuan mau, nggak ya. keterima di sini, yang teman di SMP tidak. sebelumnya nggak Iya, iya. keterima, hanya dia di sini yang keterima. Khawatirnya nih dia nggak ada penyemangat Iya. nih karena si yang teman deket cewek itu di sana nggak Oh. sini. Tapi Oh, saya belum begitu ya, ngobrol Bu, sama dia. anak-anak ya. Iya. Terus kalau menurut Bu Ina, apa yang kira-kira akan Bu Ina lakukan nih dengan ternyata wah nih anak ternyata berubah di SMK Ya. kok
sedikit berubah. Kira-kira rencana Bu Ina mau seperti Iya, apa? ya saya karena ini kan masih banyak hal yang harus saya kerjakan, Ibu. Rencananya Iya. memang saya akan manggil ini anak ngobrol aja sih, ngobrol nggak harus dipanggil ke ruangan saya pas dia lagi ada di kelasnya atau lagi ada di area koridor bersama temannya. Iya. Saya coba mengajak ngobrol, saya bercanda aja sama dia gitu loh Bu. Rencananya begitu, mau menggali gitu kan. Iya, iya. Pasti kesenangannya gimana di sini, happy nggak di sekolah ini gitu. Dan dia bukan tipe anak yang nggak pernah masuk Bu, rajin masuk justru. Oh, rajin masuk ya? Iya, nggak pernah nggak masuk Bu. Dia nggak masuk kalau terus ya? benar-benar sakit. Kalau sakit pun kadang-kadang dibela-belain masuk karena waktu yang di sekolah lama ada ceweknya. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Ya, dia bisa menambah semangat belajar dia ya Bu ya. Iya, ya walaupun ya anak sesama inklusi kan mungkin kelihatannya lucu ya Bu ya. Mungkin ya dia punya rasa secara alami kan menyukai lawan jenis gitu Bu. Iya benar. Di sini kan si N ini kan nggak ada di sini. Terus kalau sampai saat ini Bu, beberapa kali Ibu bertemu dia di SMK itu apa Bu hambatan yang Ibu rasakan kok masih jadi hambatan nih untuk saya terus menggali informasi dari dia? Nah ini dia Bu, karena saya kan baru beberapa kali ketemu dia, cuma terlihat tampak sekali dia itu lebih nggak ceria kayak waktu di SMP Bu. Oh begitu. Kalau ketemu kan biasa kalau ketemu saya ngobrol lalu cerita nih, saya begini gini, saya habis ini, saya begini. Kalau di sini kan enggak. Dia ngomong ketemu saya cuma senyum, kadang garuk-garuk kalau ditanya. Iya, dia gitu gimana yang biasa diceritain dia ya? Iya. Karena Ini dari seperti dia tidak bisa menceritakan ya Bu. Memang dari segi komunikasi berbicara dia ada kesulitan juga Bu, jadi kurang jelas. Walaupun dia kurang jelas di yang sekolah sebelumnya, dia mau ngomong. Jadi saya kalau mendengar itu benar-benar dengar banget apa maksud pembicaraannya. Tapi apa suaranya kecil atau gimana Bu? Kenapa Bu? Apa suaranya dia kecil kayak orang malu? Bukan. Tidak jelas sih Bu. Misalnya mau ngomong apa ya? Contohnya apa ya Bu? Yang ya seperti ada keterbatasan berbicara Ibu. Oh iya. Tidak jelas apa yang dia bicarakan. Iya. Kadang-kadang nggak nyambung. Dari ya itu berarti fisik ya Bu ya, bukan dari psikisnya ya. Kan ada orang yang gagap itu kalau gagap dari psikis ya, nggak mungkin dia ingin bercerita. Dia nggak gagap Bu. Dia hanya tidak jelas apa yang dia mau sampaikan. Jadi kita ya kalau mau cari cepat sih, oh ya gitu aja biasanya. Gitu. Teman-temannya juga begitu. Ibu kalau anak tersebut sudah berhubungan dengan Ibu udah dari waktu SMP, paling kan sekarang Ibu bisa lebih tahu ya. Kira-kira bagaimana nih cara untuk mengatasi masalah ini? Jelas mungkin banget Bu Ina sudah punya Bu. Strategi apa kira-kira yang udah Bu Ina terpikirkan gitu, terlintas. Oh, begini sekarang. Pertama, saya akan ngobrol sama dia. Lalu saya mungkin akan hubungin orang tuanya. Saya akan hubungin orang tuanya yang jelas Ibu. Karena kan saya ingin mengetahui sejauh mana perkembangan terapinya dia. Karena dia ini kan terapi Bu. Jadi seminggu sekali itu dia pasti ke rumah sakit Durensawit untuk terapi. Makanya mau lihat dulu nih adakah catatan-catatan psikologis dari psikolognya sudah sejauh mana, lalu upaya apa yang bisa sekolah lakukan untuk membantu dia di sekolah gitu Ibu. Itu terakhir Bu Ina ketemu orang tuanya kapan Bu? Masih SMP atau ketika apa? Terakhir ketemu ya kemarin waktu pendaftaran. Oh malah baru aja ya? Pendaftaran, iya. Cuma kan hanya saja belum sempat menanyakan. Belum. Karena kan waktu pendaftaran kan ada juga pendaftar lain, saya tidak mungkin menanyakan itu ya Bu ya. Benar. Jadi nanti memang pada saat dia sudah masuk ini, saya berencana untuk menghubungi orang tuanya, ketemu lagi, diskusi ini gimana nih si F ini saat ini, apa yang bisa sekolah bantu gitu Bu.
Iya, eh, selain dari info-info yang mungkin nanti Bu Ina gali dari orang tuanya ataupun dari mungkin ada beberapa teman dekatnya atau dari dokter, ada nggak istilahnya pihak-pihak lain yang bisa membantu Ibu untuk mengembalikan kembali nih keceriaan anak Iya, ini nih? ini saya ada rencana untuk hubungi guru agama Islam, Ibu. Oh begitu, bagus. Karena di sana dia juga dekat dengan guru agama Islam juga. Nah, pada Oh iya, saat sebelum dia masuk, guru agama Islam itu perempuan ya Ibu, guru perempuan ini oh guru iya, agamanya titip ke guru agama. saya gitu. Bu Oh, Ina nitip ini ya, dia kan di SMK 70. Oh iya 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 mm-mm. kan. Jadi mungkin nanti saya akan coba hubungin beliau, mungkin Iya, nanti beliau bisa bantu saya untuk bicara dengan iya, anak. Nah, ini anak juga terbuka juga ke guru agamanya. Kalau saya iya, kan ketemu dia pada saat di sekolah itu dia ngomong cara langsung ya Bu ya. iya. Nah, kalau dengan guru agama dia lewat WA. Jadi Oh, dengan guru agama dia kadang WA-nya tengah malam, dia WA pagi oh, hari. jadi lebih terbuka gitu ya sama guru Iya agama. dengan guru agama Islam ini. Cuma komunikasinya lewat tulisan. Tulisan. Kalau Hmm, saya kan secara verbal langsung nih dengar. nggak langsung lisan ya. Iya. Iya. Tapi saya Eh, heran Bu, gimana Bu? dia kan agak ada kesulitan menulis ya Bu, membaca. Saya Oh nggak begitu. tahu nih yang menulis apakah mamanya atau bagaimana, saya kurang paham. Cuma menurut guru agamanya dia sering sering ngobrol lewat WA gitu ke guru Oh, jadi agama. chat gitu ya Bu ya. Iya, kalau dengan saya enggak. Kalau dengan saya tidak pernah lewat WA. Langsung di sekolah aja Pasti langsung dibahas. verbal ya pas ketemu ya Bu ya. Iya. Nantilah saya akan Baik. coba telepon guru agamanya. Iya, mudah-mudahan deh apa yang diusahakan oleh Bu Ina mencari informasi sebanyak-banyaknya bisa membuahkan hasil yang positif ya Bu Ina ya. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan. Tapi saya jadi ingin tahu nih nanti akhirnya bagaimana nih perkembangannya. Mungkin nanti Bu Ina bisa sempatkan waktu kita bisa bincang-bincang lagi Bu Ina untuk Boleh, tindak boleh Ibu. lanjutnya bagaimana Boleh. perkembangan anak perempuan ini. Siapa tadi namanya Bu? Kalau yang anak muda saya ini yang di SMK, Iya, Naila. yang namanya Fahrul Ibu. Oh, Fahrul. Oh iya iya. Hmm, Ya nanti saya ingin tahu nih perkembangannya bagaimana anak yang tadi tertutup iya, bisa kembali lagi ceria seperti waktu itu. Itu iya, iya. bisa kita jadwalkan lagi nih Bu Ina. Kita ketemu Boleh, lagi. boleh, boleh Terima Ibu. kasih ini Terima sudah kasih sharing banyak atau apa sudah mau ceritakan mendengar. masalah-masalah Bu Ina. Sangat menginspirasi Ya, sekali bisa iya untuk Bu. pengetahuan saya selanjutnya. Iya Bu Tini. Terima kasih Iya, banyak Bu Tini. Mohon maaf sama-sama. mengganggu waktunya. Terima kasih Bu Tidak, Tini. untuk Bu Ina mah kapan saja Ya, ya. selamat sore Ya, Bu terima Tini. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih. Bagaimana? Oke. Bu Tini lebih bagus hari ini daripada kemarin. Sudah bisa eh, menahan. Sudah bisa menahan. Nggak usah ikut campur gitu ya. Jangan sok-sok cari solusi juga. Eh, iya, iya. Terima kasih Bu Puji, Bu Ina. iya. Kita kembalikan kemana ini? Ke Bu Sunarti. Bu Sunarti. Bu Siti, apa kabar? Gabung ke sini ke kelompok 1, ruang 1. Kan memang back ke sini, Bu Tini. Oh iya balik ke sini ya. Aku main room sih ya. Iya, assalamualaikum teman-teman. Salam Bu Tini, belum ngopi ya? Ah, ngopi belum? Mau tahu sih? Tahu belum ngopi? Habis lupa mau dulu. Ayo, yang punya janji ngopi ayo. Kabur lagi. Ayo, kapan Ayo, ayo janji. Kita berarti janji ya. Jadi di tempat siapa namanya? Bu Nita. Bunita. Bu Nita tolong bersuara Bu Nita. Coba dijawab Bu Nita.
Ya, apa nih dengarnya cuma kopi-kopi doang. Oh, dengerin kopi. Itu rencana kita nanti mau jadi atau tidak di tempat Bonita. Kita kan mau namu ya. Ayo, Kita nih hari apa, bareng-bareng Bu? mau namu nih. Boleh, boleh. Depannya Bonita itu ada tukang buah loh, duren. Waduh, segar Saya nih Ayo kayaknya. pengen juga dong ikut ngopi Mas. juga. Iya mau. Ayo Sumarti. Ayo, Aduh. Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf untuk kelompok 2, 3, dan 4 lama menunggu ya, tapi manfaatkan waktu menunggu itu ternyata dimanfaatkan untuk diskusi lagi. Tapi intinya yang praktek coachingnya tadi sudah terekam ya. Mohon maaf untuk kelompok 1 ya, harus berbagi 3 ini lama sekali nanti tadi ya. Saya juga Bapak mohon Ibu. maaf Bu, tadi di awal-awal agak macet, ada kendala. Masih ada di kelas tadi saya Bu, makanya mulai anak-anak dulu. Oh, seperti itu ya. Ya semoga kedepannya lancar ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali. Kita sudah tinggal berapa menit saja ya. Silahkan sampaikan 3 refleksi kegiatan hari ini saja. Dari Bapak Ibu siapa yang berkenan menyampaikan refleksinya dari praktek ini? Tidak harus semua ya, waktunya tidak cukup ya. 3 orang. Siapa yang berkenan? Kelompok 1. ya saya coba Bu. Ya, kelompok 1. Baik teman-teman, saya mencoba menyampaikan refleksi atas pembelajaran hari ini. Kalau bagi saya pribadi, saya jadi sadar sekali nih bahwa sebelum kegiatan itu, waktu 10 menit acara sebelumnya itu kita siap-siap itu tidak cukup. Karena ada faktor-faktor X yang kadang-kadang menghambat kita untuk bisa maksimal di dalam melakukan kegiatan. Tadi sebelumnya saya sudah siapkan waktu 10 menit sebelumnya, Bu, tapi ternyata ada kendala jaringan, juga ada kendala kesibukan masih belum selesai ya. Jadi nanti untuk nanti lagi saya pasti akan menyiapkan waktu yang lebih lama untuk persiapan sebelum kegiatan supaya tidak mengganggu lancarnya kegiatan. Itu refleksi saya. Kemudian yang kedua, ternyata setelah 2 kali kita lakukan kegiatan coaching ini, kemarinnya latihan, itu sangat membantu sekali Bu untuk kita lebih memahami apa-apa saja ini yang harus saya keluarkan, kalimat-kalimat kunci apa yang harus keluar pada saat kita melakukan coaching. Jangan lupa sampaikan ini, jangan lupa sampaikan ini, begitu Bu. Tadi jadinya saya ingat-ingat hasil dari praktek kita latihan kita kemarin. Terima kasih bagi saya juga teman-teman yang hebat semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bareng sama-sama kita. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Tini. Ya, memang harus mengkondisikan waktu, tapi kadang jaringan ya kurang bersahabat. Oh iya, ini 4 kelompok ya. 4 ya, masing-masing kelompok siapa yang berkenan menyampaikan refleksi saat Bapak Ibu tadi praktek. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, 3, dan 4. Siapa dulu ini? Boleh Bu, izin saya duluan. Silahkan Bu Diana. Oh, Bu Diana. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf Bu Birna. Ya, Ibu, untuk call kali ini saya berpikir bahwa tadi yang sudah saya praktekkan ternyata apa mungkin terlalu cepat untuk saya gitu. Karena waktu yang tersedia ternyata masih ada setengah jam. Waduh, ini berarti emang harus menjadi refleksi bagi saya untuk lebih mempersiapkan lagi ke depannya atau memang seperti itu gitu. Terus saya berpikir bahwa dari alur tirta itu ada beberapa tahapan yang saya tidak runtut, tapi terkena semuanya gitu. Apakah saya juga ada pertanyaan, boleh apa tidak ya? Yang penting dalam tirta itu ada semua, meskipun tidak runtut seperti itu. Jadi sempat menjadi pemikiran saya setelah saya selesai tadi gitu. Karena memang ini ada lagi, ini seperti masuk dalam rencana, ini masuk seperti identifikasi. Jadi alurnya terpenuhi semua, tapi tidak urut kayak gitu. Jadi pertanyaan saya pun apakah itu diperbolehkan atau bagaimana gitu Bu? Gitu. Nah mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak.
Terima kasih Bu Diana. Iya, tidak harus cepat atau lama. Yang penting sudah kena. Kalau sudah kena apa namanya arahnya sudah ketangkap ya sudah tidak masalah. Nah, terus untuk alur tita apakah harus urut? Alur tita ada sebuah acuan. Jadi karena berjalannya sebuah percakapan itu akhirnya akan terulang lagi di alur tita. Pakai alur yang sebelah mana? Akhirnya kan karena pertanyaan-pertanyaan berbobot adalah berdasarkan pertanyaan terbuka dari jawaban-jawaban si koci ini tadi. Dengan pertanyaan yang sikot yang berbobot ini, si koci kan akhirnya terbuka semuanya bercerita macam-macam. Akhirnya kan kembali lagi kan arah pertanyaannya kemana ini. Jadi kembali ke identifikasi boleh. Yang penting di alur cerita sudah ada runtutannya. Tidak harus semata-mata. Tahap 1 harus tujuan dulu. Tahap 2 berputar boleh. Yang penting dari poin kita mendengarkan dengan benar-benar kita hadir penuh, pertanyaan berbobot dan bagaimana cara memberdayakan. Jadi karena terulang lagi, jadi tidak runtut karena tadi memberdayakan si koci tadi boleh. Kondisional ya. Jadi tapi awalnya tetap harus diawali dengan tirta itu untuk mempermudah. Selanjutnya masih 2 orang lagi dari 2 kelompok ini siapa? Baik Bu, izin saya boleh. Ya, terima kasih. Refleksi saya, terutama untuk saya tadi pada saat seksi praktik, menurut saya, untuk saya sendiri, saya harus lebih meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan ke koci. Untuk di sini kan coaching itu bukannya memberi solusi ya, maksudnya si coaching pada saat coaching si coachnya itu tidak memberikan solusi. Jadi si coachnya sendiri yang akhirnya dia bisa memberikan solusinya untuk diri sendiri, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si coachnya itu kan. Jadi tadi yang pada saat Rukol berdua sama Bu Siti, menurut saya refleksi diri saya adalah memperbanyak pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam agar si coachnya ini bisa berpikir kritis dan bisa menyelesaikan solusinya, menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu mungkin itu aja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Idna. Iya, bagaimana agar si koci ini bisa berpikir kritis. Jadi untuk pertanyaan berbobot, kalau memang kondisinya, kalau kita cerca dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tapi kita juga harus memperhatikan si koci ini. Koci ini enjoy enggak? Kalau koci ini kelihatan sudah kayak seperti sudah tidak maksimal untuk menjawab pertanyaan, sudah semakanya sudah, kita alihkan, kita refresh lagi, beri pertanyaan yang ringan-ringan agar mengembalikan di-refresh lagi. Jadi jangan langsung berbobot semuanya, itu kondisional ya. Kalau memang itu memungkinkan, tidak masalah. Kadang kalau untuk berpikir kritis itu ada yang merasa dia harus menjawab pertanyaan dengan berpikir keras dan sebagainya. Nah, kalau sudah kondisinya sudah tidak memungkinkan, silakan alihkan dengan pertanyaan atau kondisi yang lain agar dia agak rileks lagi. Jadi buat senyaman mungkin si coach ini agar dia bisa rileks, bisa memaksimalkan potensinya. Nah, jadi biar tidak tegang gitu ya. Satu lagi, siapa nih? Mohon izin, Bu Vivi atau saya, Bu? Baik, mohon izin Bu untuk merefleksikan hasil coaching saya tadi dengan Bu Vivi. Alhamdulillah tadi untuk refleksi saya kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar. Cuma memang tadi ada kendala-kendala dikit ya Bu. Kadang ada yang nge-freeze mengenai jaringan. Jadi kita juga tidak bisa bagaimana berbuat apa ya. Jadi mungkin nanti kita lakukan edit boleh ya Bu ya pada bagian-bagian yang mungkin ada yang nge-freeze. Cuma di sini alhamdulillah tadi kita sudah menyampaikan apa yang menjadi kasus kita. Memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, kadang-kadang kita juga harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sesekali ringan nggak apa-apa, asalkan percakapan ini bisa terus berjalan dengan baik. Kadang kalau kita dikasih yang berbobot terus, nanti kita juga akan
kehabisan cara atau kehabisan teknik penyelesaian. Jadi sesekali pertanyaan yang ringan ini perlu kita sampaikan. Tapi sebagai refleksi diri saya masih banyak harus belajar untuk mencari referensi kalimat-kalimat yang berbobot untuk menangani sebuah kasus. Karena dengan pertanyaan yang berbobot ini tentunya akan dicari sebuah penyelesaian yang berkualitas juga. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Didi. Iya, harus diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan ringan ya. Jadi selain pertanyaan, misalkan nanti Bapak Ibu praktek coaching, benar-benar praktek ya, cari tempat yang suasana ini itu bisa nyaman dan si coach ini memang benar-benar bisa totalitas untuk menyampaikan apa permasalahannya dan dia merasa benar-benar bisa memberdayakan dirinya. Jadi tidak hanya berupa lisan, berupa fasilitas tempat atau suasana itu silahkan dimaksimalkan. Seperti misalkan Bapak Ibu saat kegiatan PI, PPI, di PI itu boleh di kelas kah atau di ruang kepala sekolah atau di taman kah atau di mana, yang penting kegiatan itu berjalan lancar dan nyaman. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu terima kasih sekali. Alhamdulillah praktek coaching ini berjalan lancar. Nanti segera akan saya kirim linknya. Silakan Bapak Ibu edit sendiri dan tolong perhatikan due-date-nya ya. Tugas yang ini adalah tugas seperti biasa ya, tugas kelompok. Jadi misalkan kelompok 1 yaitu 2 orang masing-masing tetap itu semuanya. Jadi gandeng yaitu ya, seperti kelompok 1 ini kan 3 orang ya. Ya isinya percakapan dari 3 ini, kelompok 2 orang ya percakapan ini. Tidak diputus-putus ya. Terus untuk refleksinya silahkan kalau misalkan kelompok 1 Bu Tina upload kan satu rekaman itu ya. Tapi refleksinya Bu Tina. Kalau Bu Tini refleksi Bu Tini. Demikian pun yang pasangan-pasangan yang lain ya. Jadi untuk videonya tetap satu, tapi untuk refleksinya sendiri-sendiri. Jadi silahkan Bapak Ibu mempersiapkan sesegera mungkin untuk menghindari due-date ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Ya, izin Ibu. Berarti kita refleksinya masing-masing ya, Bu ya? Iya, masing-masing. Yang di lembaran di LMS itu ya, Bu ya? Itu masing-masing. Kalau videonya karena kita bertiga tadi, berarti saya tidak edit, tadi bagian saya coach sama coachingnya itu tidak, berarti semuanya tidak, sama. satu aja. Nanti misalkan sudah saya kirim linknya, silakan siapa yang mau me-YouTube-kan, siapa yang mau edit, nanti tinggal itu yang diupload untuk berdua, hanya Bapak Ibu tinggal menyertakan refleksi berupa lembaran tadi ya, lembaran refleksi yang sudah Bapak Ibu download di LMS. Ada lagi kah? Ya, terima kasih. Cukup ya. Nah, saya kira untuk modul 23 praktek coaching ini sudah selesai ya. Insya Allah aman ya. Selanjutnya untuk demonstrasi kontekstual seperti yang saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu besok berperan sebagai supervisor. Jadi pengamati ya. Nanti silahkan Bapak Ibu pelajari tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya di LMS, dan tolong yang melakukan praktek coaching itu cari rekan sejawat yang memahami tentang coaching. Setidaknya Bapak Ibu berdiskusi dulu. Jadi nanti tiga-tiganya seperti ini. Kelompok 1 kan udah 3 ini kan saling bergantian untuk masing-masing mendapatkan peran yang sama. Pernah menjadi coach, menjadi coach, dan menjadi supervisor. Jadi di sini tiga-tiganya. Tapi yang nanti akan dinilai ada CGP-nya. Misalkan Pak Didi CGP-nya. Pak Didi meminta tolong 2 rekan sejawat. Bukan CGP, tapi di sekolah Pak Didi dia paham tentang coaching. Nah, nanti tiga-tiga ini dapat peran, tiga-tiganya dapat peran semuanya, tapi kan yang dinilai kan cuma Pak Didi, karena yang CGP Pak Didi, seperti itu. Tapi tiga-tiganya harus nampak, jadi kelihatan memang benar-benar itu dilaksanakan dari 3 kelompok itu, 3 orang dari 3 anggota kelompok itu. Untuk Dekon amankah? Cukup ya?
Saya Bu, tanya sebentar Bu. Kalau nanti untuk deko nanti kita kan hanya sebagai observer Bu. Kira-kira ada tips nggak Bu apa saja yang sebaiknya kita lakukan sebagai observer? Yang bagusnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Tini. Itu bisa Ibu lihat di LMS, itu sudah ada tahapan-tahapannya, sudah ada kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk ajan. Pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan ke saat pertanyaan yang harus sebagai pertanyaan acuan oleh observer sudah ada, silahkan. Jadi jangan sampai itu misalkan ada sekian poin pertanyaan, itu sekian poin itu harus ditanyakan semuanya. Misalkan tidak ditanyakan, tidak lengkap, nanti kan acuannya saya menilai Bapak Ibu berdasarkan rubrik penilaian di LMS. Jadi tolong itu pertanyaannya sudah ada, dipelajari, dipahami di situ ya. Silakan Bapak Ibu memaksimalkan bereksplor di modul 2.3 ini. Ada lagi ya? Cukup? Nah, nanti kalau ada yang mau disampaikan, silahkan, saya siap, Japri atau WA ya. Oh ya, saya mengingatkan kembali untuk jurnal refleksi bimbingan ya, tolong buat sedemikian rupa yang memang itu membuktikan bahwa itu hasil karya Bapak Ibu sendiri. Nah, tentunya dengan ciri khas tersendiri kan, kalau Pak Didi dengan Bu Agustin, dengan Bu Tini dan teman-teman kan pasti tetap ada bedanya. Mungkin saat pendampingan individu dimasukkan boleh, silahkan. Yang penting itu tidak bisa terdeteksi di aplikasi plagiat. Karena kemarin memang ini tanggal 18 ini mau ada evaluasi lagi. Harapan saya itu tidak diangkat lagi ya, karena memang kemarin dicek ada yang 67% plagiasi, ada yang muncul 90% plagiasi, padahal mungkin sebenarnya itu pekerjaan Bapak Ibu sendiri, tapi karena kata-kata kalimatnya sama, jadi seakan-akan bukan milik kita kan, padahal itu karena modulnya juga sama, yang dipelajari sama ya. Jadi buat ciri khas tersendiri itu milik Bapak Ibu, begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Seperti biasa, kita sudah lebih dari hampir 15 menit ini ya. Marilah kegiatan pada siang ini kita tutup dengan doa. Silahkan siapa yang berkenan untuk pimpin doa. Siapa ini? Silahkan. Bapak Ibu, marilah kita akhiri untuk pertemuan Rukol hari ini yang luar biasa, yang semakin menambah ilmu kita, dan semoga ilmu yang sudah kita peroleh bermanfaat, dan yang memberikan ilmunya saling berbagi juga mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Diana. Seperti biasa, fotografernya mana ini? Yap. Pak Didi. Baik. Silakan Bapak Ibu untuk foto yang pertama. 1, 2, 3. Siap, saya kirim dulu. Oke, yang kedua Bapak Ibu. Oke, boleh tangannya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Siap. Satu lagi Bapak Ibu. Lebih ekspresif. 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf bila memfasilitasi pada kesempatan ini ada salah-salah kata dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Saya juga terima kasih sekali Bapak Ibu sangat berperan aktif di setiap kegiatan-kegiatan Rukol ini. Saya akhiri kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam sehat. Silahkan Bapak Ibu meninggalkan dulu, melanjutkan aktivitas.
Pamit Bu. Baik, terima kasih Bu. Semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.